Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Ilena Wangsari, NPM 253130009 dari Program Studi Teknologi Informasi kelas TI 25 karyawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi fungsi dan relasi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Materi ini merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting karena banyak diterapkan dalam pemrograman, basis data, algoritma, hingga kecerdasan buatan. Pada materi ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita mampu memahami pengertian relasi dan fungsi. Yang kedua, kita mampu membedakan relasi dengan fungsi. Ketiga, memahami jenis-jenis fungsi serta cara mempresentasikannya. Dan terakhir, mengetahui bagaimana konsep fungsi dan relasi diterapkan dalam bidang teknologi informasi. Dengan memahami materi ini, kita akan lebih mudah mempelajari struktur data, basis data maupun algoritma pada mata kuliah berikutnya. Pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Relasi tidak memiliki aturan bahwa setiap anggota himpunan pertama hanya boleh berpasangan dengan satu anggota himpunan kedua. Sebagai contoh, himpunan mahasiswa dapat memiliki relasi dengan mata kuliah yang diambil. Seorang mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah sehingga hubungan tersebut disebut relasi. Relasi biasanya dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan, diagram panah, diagram Kartesius, atau matrik. Selanjutnya, pengertian fungsi. Fungsi merupakan bentuk khusus dari relasi. Pada fungsi, terdapat aturan bahwa setiap anggota domain hanya boleh mempunyai tepat satu pasangan pada kodomain. Sebagai contoh, apabila terdapat himpunan mahasiswa dan nilai ujian, maka setiap mahasiswa hanya memiliki satu nilai akhir. Karena setiap mahasiswa memiliki tepat satu nilai, maka hubungan tersebut merupakan fungsi. Namun beberapa mahasiswa boleh memiliki nilai yang sama. Komponen fungsi. Dalam fungsi terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama domain, yaitu himpunan asal atau semua nilai masukan. Yang kedua adalah kodomain, yaitu himpunan tujuan yang mungkin menjadi hasil pemetaan. Yang ketiga adalah rank, yaitu himpunan hasil yang benar-benar diperoleh dari proses pemetaan. Sebagai contoh, jika fungsi memetakan angka 1, 2, dan 3 menjadi 2, 4, dan 6, maka domain adalah 1, 2, 3. Kodomain bisa 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan rank 2, 4, 6. Jenis-jenis fungsi. Secara umum terdapat 3 jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi injektif, yaitu setiap anggota kodomain memiliki pasangan yang berbeda di kodomain. Yang kedua adalah fungsi surjektif, yaitu semua anggota kodomain memiliki pasangan dari domain. Yang ketiga adalah fungsi bijektif, yaitu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Fungsi bijektif memiliki pasangan 1:1, sehingga setiap elemen domain dipasangkan tepat dengan satu elemen kodomain dan sebaliknya. Representasi fungsi dan relasi. Fungsi dan relasi dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Pertama, menggunakan pasangan berurutan. Kedua, menggunakan diagram panah. Ketiga, menggunakan diagram Kartesius. Dan keempat, menggunakan tabel atau matriks. Dalam bidang informatika, diagram panah sering digunakan untuk memahami hubungan antar data, sedangkan tabel dan matrik banyak digunakan dalam basis data dan algoritma. Operasi fungsi. Pada fungsi terdapat beberapa operasi
yang sering digunakan. Yang pertama adalah komposisi fungsi. Komposisi dilakukan dengan menggabungkan dua fungsi sehingga menghasilkan fungsi baru. Operasi ini ditulis dengan notasi F0G. Yang kedua adalah fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan fungsi yang membalikkan proses pemetaan. Konsep inverse dapat digunakan pada proses enkripsi dan deskripsi data serta berbagai algoritma matematika. Implementasi fungsi dan relasi dalam informatika. Konsep fungsi dan relasi sangat banyak digunakan dalam dunia teknologi informasi. Contohnya pada basis data, relasi digunakan untuk menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Dalam pemrograman, fungsi digunakan untuk membagi program menjadi bagian-bagian kecil sehingga kode lebih terstruktur. Pada struktur data, fungsi dipakai dalam proses pencarian dan pengurutan data. Selain itu, pada artificial intelligence, fungsi digunakan dalam berbagai model matematika dan algoritma pembelajaran mesin. Oleh karena itu, memahami fungsi dan relasi menjadi dasar penting bagi seorang mahasiswa teknologi informasi. Contoh soal, mari kita lihat contoh soalnya. Misalnya diketahui A, kurung awal 1, 2, 3, tutup kurung awal, B, kurung awal 2, 4, 6, kurung awal. Dengan aturan fungsi fx sama dengan 2x, maka 1 dipetakan menjadi 2, 2 dipetakan menjadi 4, 3 dipetakan menjadi 6. Karena setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan, maka hubungan tersebut merupakan fungsi. Selain itu, fungsi tersebut juga bersifat bijektif karena seluruh atau semua anggota kodomain memperoleh pasangan. Demikian, selanjutnya adalah kita tarik kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, di mana sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa relasi merupakan hubungan antara dua himpunan. Fungsi adalah relasi khusus yang mewajibkan setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan. Dalam fungsi terdapat domain, kodomain, dan range. Jenis fungsi terdiri dari injektif, surjektif, dan bijektif. Konsep fungsi dan relasi sangat penting karena diterapkan pada basis data, algoritma, pemrograman, jaringan komputer, hingga kecerdasan buatan. Dengan memahami materi ini, kita memiliki dasar yang kuat untuk mempelajari berbagai mata kuliah lainnya. Demikian materi ini disusun berdasarkan beberapa referensi antara lain Rinaldi Munir, Matematika Diskrit, Informatika Bandung, Kenneth Harosen, Diskrit Mathematics and its Application, Bahan Arjar Matematika Distrik FTIK, Universitas Teknokrat Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi dan relasi. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.